kita akan membahas bab 1 berpikir komputasional. Seperti sebelumnya waktu di kelas 11 kalian pernah belajar tentang berpikir komputasional. Pada bab 1 di kelas 12 ini kita akan bertemu lagi dengan berpikir komputasional. Jadi di sini Bapak hanya mengulas kembali tentang 4 pilar berpikir komputasional. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang cloud computing. Oke, kita lanjut. Nah, berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan merupakan konsep-konsep berpikir komputasional. Nah, tantangan bebas di sini maksudnya adalah sebuah pedoman atau permainan-permainan yang nanti Bapak akan sediakan untuk kalian sama seperti waktu kelas 11 tentang memecahkan persoalan dengan pendekatan berpikir komputasional. Oke, kita lanjut. Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Komposisi, pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah penulisan algoritma. Nah, di slide selanjutnya nanti kita akan bahas apa sih dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, abstraksi dan penulisan program. Sebenarnya ini pernah Bapak sampaikan waktu kelas 11. Jadi kita bahas lagi agar kalian mengingat kembali pelajaran yang telah Bapak ajarkan. Oke, lanjut. Oke, dekomposisi artinya merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar dipecahkan. Jika sebuah masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan setiap masalah satu persatu. Jadi dari masalah yang besar kita perkecil menjadi masalah-masalah kecil terlebih dahulu, lalu masalah kecil tersebut kita selesaikan satu-satu. Bapak akan contohkannya di sini adalah untuk membuat nasi goreng. Ketika kita ingin membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng. Lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya. Kemudian kita mulai membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain-lainnya. Yang semua itu merupakan sebuah proses bernama dekomposisi. Di sini jadi sebelum kita membuat nasi goreng, kita harus menyiapkan kompornya dulu. Kompornya sudah tersedia atau belum? Jika belum, kita harus sediakan. Pastikan gasnya, lalu kompornya menyala dengan stabil. Lalu wajannya juga sama, apakah sudah bersih atau belum. Jadi satu persatu kita persiapkan dari komposisi masing-masing, dari spatula, minyak goreng, nasi, telur, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pengenalan pola. Setelah Anda menguraikan masalah yang kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, langkah selanjutnya adalah melihat kesamaan yang mereka bagikan. Pola adalah karakteristik bersama yang terjadi dalam setiap masalah masing-masing individu. Kesamaan apa yang Anda amati? Menemukan kesamaan ini dalam masalah-masalah kecil yang terurai dapat membantu kita memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih efisien. Masih dengan contoh membuat nasi goreng, kita akan lanjut ke langkah selanjutnya dengan pengenalan pola, itu membuat nasi goreng. Karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kue tiaw karena proses pembuatannya hampir mirip. Kita bisa melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kue tiaw hampir sama walaupun bahan yang digunakan berbeda. Jadi dalam contoh ini ditunjukkan bahwa untuk membuat kue tiaw itu hampir sama dengan nasi goreng. Jadi polanya sama dengan membuat nasi goreng. Jadi kita tidak perlu mengulang lagi atau tidak perlu menguraikan lagi langkah-langkahnya. Hanya tinggal kita ikuti bagaimana cara membuat nasi goreng, namun bahannya yang berbeda, yaitu dengan kue tiaw. Jadi seperti itu. Ini hanya contoh sederhana, nanti kita akan coba memecahkannya pada suatu kasus yang lebih kompleks dalam membuat program.
Oke, kita lanjut sini. Yang selanjutnya adalah abstraksi. Yang ketiga adalah abstraksi ya. Abstraksi mengacu pada pemfokusan pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan. Untuk mencapai solusi, kita perlu mengabaikan karakteristik yang tidak perlu agar dapat fokus pada hal-hal yang kita lakukan. Jadi, apakah ini informasi penting yang perlu kita fokuskan? Dalam abstraksi, fokusnya terutama pada karakteristik umum yang ada pada setiap fenomena, bukan detail spesifik. Setelah Anda memiliki karakteristik umum, Anda dapat membuat model masalah, sebuah model yang menjadi ide umum dari masalah yang kami coba pecahkan. Jika kita tidak mengabstrakkan diri, kita mungkin berakhir dengan solusi yang salah untuk masalah yang kita coba pecahkan. Jadi hal penting saja yang perlu kita pecahkan. Yang sifatnya belum begitu penting ya kita abaikan dahulu. Oke. Untuk tujuannya supaya apa yang kita inginkan tercapai. Masih dengan contoh membuat nasi goreng di sini Bapak paparkan. Ketika kita membuat nasi goreng, kita tidak memperhatikan bagaimana proses sebuah kompor bisa menyala. Jadi di sini adalah proses untuk menyalakan kompor dengan nyala api. Jadi kita tidak perlu bagaimana sih memecahkan untuk kompor ini bisa menyalanya. Jadi kita abaikan saja. Jangan sampai kita hanya terfokus pada bagaimana proses nyala kompor tersebut. Oke, paham? Bisa dipahami? Jadi kita langsung ke langkah selanjutnya. Jangan sampai hal-hal yang tidak begitu penting kita coba pecahkan masalahnya. Karena hal tersebut menurut kita tidak penting. Hal tersebut sudah terkait dengan abstraksi di dalam computational thinking. Jadi seperti misalkan dalam membuat sebuah bumbu nasi goreng, terkadang kita membuat bumbu yang sudah jadi atau racikan. Jadi kita tidak perlu lagi bagaimana memikirkan sampai bumbu nasi goreng itu ada atau tersedia. Jadi kita hanya tinggal memakainya saja. Oke, abstraksi. Mengabaikan detail yang tidak relevan ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah penulisan algoritma. Anda telah memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola komposisi ya. Anda telah mengidentifikasi persamaan di antara masalah-masalah tersebut. Menggunakan pola. Anda telah berfokus pada detail yang relevan dan meninggalkan apapun yang tidak relevan. Nah, ini adalah abstraksi. Sekarang saatnya mengembangkan instruksi step by step untuk menyelesaikan setiap masalah yang lebih kecil, atau aturan yang harus diikuti setiap memecahkan masalah. Langkah-langkah atau aturan sederhana ini digunakan untuk memprogram komputer untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan cara terbaik. Mereka juga disebut algoritma, langkah demi langkah algoritma. Definisi algoritma adalah sebuah rencana seperangkat instruksi step by step, langkah demi langkah, yang digunakan untuk memecahkan masalah. Jika sebuah masalah tidak terurai, maka jauh lebih sulit untuk dipecahkan. Berurusan dengan banyak tahapan yang berbeda sekaligus jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah menjadi sejumlah masalah yang lebih kecil menjelaskan setiap masalah satu persatu, step by step. Nah, di sini adalah Bapak akan contohkan membuat nasi goreng di langkah terakhir, yaitu menggunakan algoritma. Selanjutnya Bapak akan contohkan dalam membuat nasi goreng, kita terapkan pada algoritmanya. Ini ada contoh sederhana ya di kehidupan kita sehari-hari. Nanti kalau Bapak contohkan dengan program langsung, nanti kalian bingung. Jadi kita contohkan dengan sederhananya dulu. Selanjutnya dalam computational thinking adalah berpikir dengan algoritma, di mana kita berpikir dengan mengurutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah agar menjadi logis, berurutan, teratur, dan mudah dipahami oleh orang lain. Dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci mulai dari proses awal pembuatan sampai dengan proses penyajian. Jadi langkahnya misalkan panaskan wajan, lalu tuangkan minyak goreng, itu adalah langkahnya.
Lalu setelah panas, masukkan bumbu yang telah disiapkan. Setelah bumbunya tercium wangi atau matang, masukkan nasi. Lalu aduk-aduk hingga rata sampai nasi matang dan jadilah nasi goreng. Itu adalah langkah demi langkah atau disebut dengan algoritma kalau dalam pembuatan program. Jadi 4 langkah ini penting sebelum kalian membuat sebuah program. Insya Allah kita akan buat aplikasi atau program yang sederhana ya. Kita akan terapkan pada pemrograman. Oke, kita lanjut. Oke, pada LKS kalian di situ terdapat cloud computing. Ya, cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari cloud. Cloud diartikan sebagai internet dan computing diartikan sebagai komputer. Jadi cloud itu kalau diartikan secara harfiah atau istilah itu disebut dengan awan. Di sini diartikan sebagai internet ya. Dan computing diartikan sebagai komputer. Definisi dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan daya komputasi melalui jaringan internet yang memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama. Ini saling terhubung ya, di internet. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Oke, jadi cloud computing itu menghubungkan komputer ke internet dalam waktu yang bersamaan. Kita lanjut terlebih dahulu. Cara kerja cloud computing. Cloud computing ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam pengelolaan data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi pada aplikasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Perintah-perintah yang digunakan untuk pengguna tadi selanjutnya akan dilanjutkan ke server aplikasi. Setelah perintah diterima oleh server aplikasi, maka data akan diproses yang akhirnya pengguna akan mencari halaman yang telah diketahui sesuai dengan perintah yang telah diberikan sebelumnya. Contoh dari cloud computing adalah Yahoo, yang adalah email, PDF, Gmail, Google Drive, dan lain sebagainya. Perintah yang diberikan dalam penggunaan aplikasi tersebut akan langsung terintegrasi secara langsung dengan sistem cloud computing yang ada di komputer. Pengguna hanya memerlukan jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi tersebut tanpa perlu melakukan instalasi. Nah, sebelumnya kan Bapak pernah menugaskan kalian untuk mengupload berkas penting di Google Drive. Nah, di sini ya. Jadi Google Drive ini termasuk pada cloud computing. Kita hanya mengupload, kita tidak perlu untuk menginstal aplikasi. Kita bisa dengan menggunakan browser di Google Chrome atau di internet atau di browser yang lainnya. Kita hanya mengupload file kita, lalu Google Drive akan bertugas untuk menyimpan data kita. Nah, setelah data pusat atau data server menerima, data tersebut akan diperbaharui pada halaman Google Drive yang kita miliki. Itu adalah fungsi dari cloud computing. Jadi kita tidak terbebani untuk masalah kapasitas memori dan lain sebagainya di handphone atau perangkat kita. Nah, jadi Google Drive sudah menyediakan untuk fasilitas penyimpanan tersebut. Oke. Contoh lainnya misalkan ya media sosial kalian. Ketika kalian mengupload foto atau video, nah foto dan video tersebut akan tersimpan pada server Facebook misalkan, Twitter ataupun di Instagram. Jadi kita hanya mengupload dan post apa yang akan kita tulis di halaman media sosial kita. Nah, itu adalah salah satu contoh buat computing. Kalau di dunia bisnis, nanti kalau kalian bekerja pada sebuah perusahaan, kalian akan bertemu dengan istilahnya aplikasi-aplikasi administrasi yang online. Oke, kita lanjut.
Fungsi dari cloud computing. Yang pertama adalah media penyimpanan terpusat pada server. Teknologi cloud computing memudahkan pengguna untuk menyimpan data secara terpusat di satu server sesuai layanan yang sudah disediakan oleh cloud computing. Selain itu, dari segi infrastruktur, pengguna tidak perlu lagi menyediakan seperti data center, media penyimpanan sudah tersedia secara virtual oleh cloud computing. Yang kedua adalah keamanan data. Dalam penerapan teknologi cloud computing, penyedia cloud computing telah menyediakan jaminan data sehingga data tidak mudah korup atau rusak. Platform teknologi jaminan ISO tentunya dengan cloud computing akan membuat data dan informasi Anda bisa lebih aman terjaga dibandingkan metode konvensional. Metode konvensional adalah metode seperti biasa ya, atau metode biasa yang sering digunakan. Yang digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Jadi kalau konvensional hanya menyimpan pada komputer kita sendiri lalu menginstal aplikasinya. Jadi sumber dayanya semua hanya ada pada di perangkat kita. Sedangkan cloud computing itu kita menitipkannya pada data server atau internet. Yang ketiga, lebih murah dan tahan lama. Cloud computing tidak memerlukan media penyimpanan storage pada hard disk eksternal karena sudah ada media penyimpanan terpusat pada server. Karena semua produk hardware atau fisik memiliki masa pemakaian dan setelah masa pemakaian tersebut biasanya akan terjadi beberapa kerusakan dan berfungsi tidak optimal dan sering terjadi error. Nah ini ya salah satu manfaatnya juga ya, lebih murah dan tahan lama. Jadi kita hanya perlu jaringan internet untuk mengakses data yang akan kita rubah, simpan atau edit. Oke, lanjut. Model-model cloud computing. Yang pertama adalah private cloud. Private cloud adalah pengguna dari teknologi cloud ini hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara private. Penggunaan private cloud ini banyak digunakan buat interaksi bisnis yang sumber daya cloudnya bisa diatur dan dioperasikan hanya oleh organisasi atau perusahaan yang sama. Jadi ini hanya untuk satu perusahaan, tidak untuk publik atau umum. Yang kedua adalah community cloud. Community cloud digunakan biasanya untuk pengguna bagi komunitas, institusi atau organisasi. Contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah perusahaan bisnis yang mempunyai tujuan bersama pada masing-masing perusahaan. Cloud computing bisa dikelola oleh internal maupun oleh pihak ketiga maupun untuk eksternal dan internal, sehingga dapat meminimalisir biaya pembayaran yang bisa ditanggung oleh kedua belah pihak. Community cloud ya, jadi bekerja bersama dengan perusahaan-perusahaan. Biasanya adalah dengan perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Oke. Lalu yang ketiga adalah public cloud. Public cloud computing merupakan layanan yang menggunakan model public sehingga siapa saja dapat mengakses layanan ini. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis, namun jika berbayar itu dengan harga tertentu. Contoh layanan public cloud computing adalah cloud computing ini banyak yang tidak berbayar alias gratis, namun juga yang berbayar dengan harga tertentu. Nah, berikut beberapa contoh public cloud adalah Twitter, Instagram, Facebook, YouTube pada sosial media. Untuk layanan email yaitu Gmail, Yahoo, Hotmail dengan keuntungan tidak perlu mengeluarkan biaya. Public cloud juga memiliki kelemahan yaitu keamanan data sehingga kita perlu memilih provider dan hosting yang terpercaya untuk menjaga keamanan data. Nah, di sini Twitter, Instagram, Facebook, YouTube ya termasuk pada public cloud. Jadi semua orang bisa menggunakannya. Semua orang bisa menyimpan data di public cloud atau cloud computing tersebut. Ya, kita bisa menyimpan foto, video, kenangan dan lain sebagainya pada public cloud tersebut. Dan bisa men-share atau membagikan kepada publik ataupun untuk kita sendiri. Yang keempat adalah hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya situasi tertentu yang dapat
mengaplikasikan layanan cloud ini. Layanan pada jenis ini memiliki interaksi B2B, business to business atau B2C, business to consumer. Hybrid cloud ini juga dapat digunakan pada komputasi tingkat bersama tetapi dengan cloud yang berbeda. Ya. Jadi di sini memiliki interaksi B2B, business to business atau B2C, business to consumer. Oke, selanjutnya ini adalah struktur cloud computing. Komputer front end biasanya merupakan komputer desktop biasa dan muncul di halaman depan interface. Dalam hal ini, front end cloud computer merupakan sisi dari client, dan cloud computing sistemnya yang kemudian dibagi menjadi dua interface dan aplikasi yang disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan dari komputer. Lalu yang selanjutnya adalah komputer backend. Komputer backend adalah komputer skala besar yang biasanya berupa server komputer yang dilengkapi dengan data center. Biasanya komputer backend harus mempunyai kinerja yang tinggi karena harus melayani mungkin hingga ribuan permintaan data. Yang ketiga adalah penghubung antara keduanya. Perangkat yang sebagai penghubung keduanya bisa berupa jaringan atau internet, sehingga dalam hal ini perangkat dapat terkoneksi satu sama lainnya untuk dapat bertukar informasi dan data. Jadi komputer front end itu adalah bisa dibilang atau bisa dikatakan ini adalah komputer yang kita pakai atau smartphone, biasanya kita juga menggunakan smartphone yang kita pakai komputer front end. Sedangkan komputer back end adalah komputer atau sistem pusat yang ada pada cloud computing. Nah, penghubung antara keduanya ini adalah LAN atau jaringan. Kalau kita menggunakan handphone berarti kita menggunakan broadband atau saluran seluler ya, dengan seluler. Kalau kita menggunakan dengan kabel LAN berarti kita menggunakan dengan jaringan LAN atau jaringan, kalau di Indonesia itu Telkom Speed atau IndiHome kalau sekarang. Jadi itu adalah beberapa pembahasan yang Bapak sampaikan kepada kalian. Kalian juga bisa membaca pada LKS. Ini ya, yang Bapak sajikan adalah sumber yang Bapak sederhanakan. Jadi agar kalian lebih mudah memahami apa yang akan kita bahas. Jika kalian ingin membaca-baca materi yang sama, kalian bisa baca di LKS. Itu sama dengan yang Bapak sampaikan pada materi ini adalah materi yang Bapak sederhanakan dengan bahasa yang sederhana. Jadi sebenarnya ini adalah materi yang ada di LKS. Kalian juga bisa membaca yang ada materi pada LKS kalian. Kalian bisa memahami nanti di ulangan atau di ujian akan ada pertanyaan tentang computational thinking dan oke. Cukup sekian dari video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum